Scam Villains Self-Saving System Chapter 78. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Shen Qingqiu berkata, bukan itu masalahnya. Luo Binghe tidak akan melepaskannya. Lalu, apa masalahnya? Shen Qingqiu mengangkat kipasnya. Mari kita selesaikan tugas kita saat ini dulu. Kita bisa membicarakannya nanti. Luo Binghe perlahan mundur, tersenyum tipis. Baik. Dia berkata dengan lembut, bagaimanapun juga, ada banyak waktu untuk membicarakannya nanti. Setiap orang yang hadir dapat merasakan makhluk yang tak terhitung jumlahnya bergerak, tersembunyi di bawah permukaan semak gelap cabang, semak setinggi pinggang, dan tumpukan batu pucat mematikan di sekeliling. Mata hijau berkilau dan nafas terengah-engah berbisik naik turun seperti ombak kecil. Pada saat ini, keuntungan dari Luo Binghe yang berjalan di depan terlihat jelas. Selama dia menghadap ke arah mereka berjalan, angin yang menakutkan akan segera berhenti, dan tidak ada satu suara pun yang akan terdengar. Binatang iblis yang tersembunyi akan berpura-pura mati atau dengan panik mundur. Untuk mengatakannya dengan kasar, itu seperti mereka melarikan diri dari dewa penyakit menular. Dengan bantuan yang saleh ini, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan mereka jauh lebih singkat dari yang diantisipasi. Jika tiba-tiba ada lajur energi hitam yang bergolak mengalir ke langit di tengah bidang kabut putih yang melingkar, siapapun yang tidak buta bisa melihat anomali. Mulut gua tersembunyi oleh lapisan demi lapisan daun hijau tebal, gelap seperti hutan mendung. Berdiri di samping mulut gua akan membuat siapapun merinding. Kelompok mereka menghentikan langkah kaki mereka dengan ragu-ragu. Menurut imajinasi aslinya, sebelum mencapai tahap ini mereka harus membunuh 800 jenderal musuh, memotong 1000 binatang iblis, dan bertemu dengan segala jenis serangga beracun dan bunga aneh di jalan sebelum mereka bisa mencapai rintangan terakhir setelah ribuan cobaan dan kesengsaraan. Bahkan, jika tidak ada banyak formalitas, bukankah seharusnya mereka setidaknya memiliki sedikit darah di pakaian mereka sebelum mereka layak untuk pertarungan bos? Salah satu pemimpin sekte berkata, aku khawatir kita tidak bisa mengambil tindakan gegabah. Yang lain setuju, lebih baik jika kita mencari tahu situasi sebenarnya terlebih dahulu. Luo Binghe berkata, itu pasti. Dia baru saja selesai berbicara ketika mobil Jun tiba-tiba mengusir Sang Qinghua. Dia benar-benar baru saja menendangnya. Ke dalam, ke dalam, ke dalam. Tepat di depan tatapan heran Shen Qingqiu, Sang Qinghua berguling dan jatuh ke dalam gua untuk mencari tahu situasi sebenarnya. Setelah beberapa saat dalam keheningan yang mematikan, jeritan celaka tiba-tiba meledak dari dalam gua. Dengan kecepatan kilat, Shen Qingqiu menyingkirkan segenggam tanaman merambat untuk dituangkan ke dalam gua bersama yang lainnya ketika dia mendengar suara keluar. Tuan Puncak Shen, kita bertemu lagi. Pedang Xin Mo tertancap pada celah batu di ujung gua. Energi hitam dan asap ungu itu tumpah dari titiknya. Tianlang Jun duduk di atas sebongkah batu kapur, Sang Qinghua berdiri tidak jauh dari batu tersebut. Cahaya alami dari luar gua mengalir masuk, menerangi separuh tubuh Tianlang Jun. Segera, beberapa menarik napas dingin. Shen Qingqiu akhirnya tahu mengapa jeritan Sang Qinghua sebelumnya begitu menyedihkan. Meskipun senyum di wajah Tianlang Jun sama anggunnya seperti sebelumnya, hampir setengah dari sisi kanan wajahnya telah membusuk menjadi gumpalan ungu kehitaman, membuat senyuman itu menjadi pemandangan yang sangat menakutkan. Lengan kirinya kempes, kosong. Rupanya, lengan yang terus lepas itu tidak bisa disambungkan lagi. Penampilan bobrok ini, lampu yang kering dari minyak, jauh dari kata bos terakhir yang dibayangkan oleh Shen Qingqiu. Shen Qingqiu tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ekspresi Luo Binghe. Namun, wajahnya hanya menunjukkan ketenangan yang hampir seperti kayu, emosi yang tidak bisa dia pahami. Tianlang Jun memiringkan kepalanya, berkata, lebih sedikit yang datang dari yang kubayangkan. Aku pikir ini akan menjadi seperti terakhir kali di Gunung Bailu dengan ratusan ahli datang ke pertempuran. Wang mendengus. Lihatlah penampilanmu ini, manusia tapi bukan manusia, iblis tapi bukan iblis, kau bahkan tidak memiliki satu pun antek di sisimu. Apakah kami membutuhkan sebanyak itu untuk datang? Tianlang Jun berkata, memang benar aku tidak memiliki antek di sini, tapi aku punya keponakan. Sebelum kata-katanya jatuh,
bayangan hijau melintas di mulut gua. Tanpa mengeluarkan nafas, Zhu Zilang memblokir di depan Tianlang Jun. Untuk beberapa alasan, pasangan tuan pembantu ini berdua dalam kondisi mengenaskan. Tubuh bunga embun Tianlang Jun tidak cocok dengan energi iblis dan telah membusuk sampai penuh dengan lubang, ini bisa dimengerti. Namun, Zhu Zilang juga memiliki pupil yang berwarna kuning, lempengan demi lempengan sisik merangkak hingga menutupi leher, pipi, dahi, lengan, dan semua kulit yang terbuka. Itu adalah pemandangan yang menakutkan dan menyeramkan, sangat dekat dengan bentuk setengah manusia setengah ular di gua bunga embun. Dia berkata dengan parau, Tuan Shen. Shen Qingqiu berkata, ini aku. Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Yui Qingyuan berkata, tidak mengedipkan kelopak mata, sedih, kamu memiliki hubungan dengan orang ini. Benar-benar hubungan yang dalam. Dalam rangkaian arah peristiwa hingga hari ini, dia memiliki jenis hubungan yang paling penting dengan orang ini. Shen Qingqiu baru saja akan berbicara ketika Tianlang Jun dengan samar mengangkat dagunya, menyipitkan mata ke arah Yui Qingyuan. Aku mengingatmu. Dia berpikir, lalu berkata, yakin, pada saat itu, lelaki tua dari istana Huan Hua itu ingin agar kamu membantunya melakukan serangan diam-diam, tetapi kamu tidak memperhatikannya. Sekarang, pemimpin sekte Gunung Changqiong adalah kamu. Tidak buruk. Yui Qingyuan berkata, Baginda, ingatanmu juga tidak buruk. Tianlang Jun tersenyum, lalu menghela nafas. Jika kamu juga tertekan di tempat yang gelap gulita selama beberapa dekade, tidak pernah melihat matahari, dengan hanya pilihan untuk memikirkan hal-hal yang lampau untuk menghabiskan waktu setiap hari, ingatanmu tidak akan buruk seperti ingatanku. Kali ini, tidak ada yang menanggapi. Yui Qingyuan mencengkeram Xuan Su, menyerang dengan pedang dan beserta sarungnya. Tianlang Jun baru saja akan menghindari serangan ketika, dengan gelombang gemuruh, setengah dinding gua di belakangnya runtuh, membuka lubang besar. Bagian luarnya tinggi di udara, pasir beterbangan dan batu-batu berguling-guling berjatuhan saat jatuh. Udara dingin tiba-tiba bergulung masuk, kepingan salju halus menari-nari di udara untuk mengacaukan pandangan semua orang. Gelombang bergelombang di atas gelombang tangisan yang mengerikan dan suara pertempuran samar-samar melayang dari permukaan es ratusan meter di bawah. Gelombang pertama iblis perbatasan selatan telah menyentuh tanah. Tianlang Jun berkata, sepertinya, puncak Bai Zhan pasti akan bertarung di garis depan lagi. Apakah aku benar? Lusinan orang telah tersebar, masing-masing menyerbu dari setiap sudut. Wang, mengacungkan tongkat spiritualnya menjadi angin yang kuat, sangat kuat dan ganas, mencuri ke depan. Zhu Zilang didorong mundur selangkah demi selangkah oleh Xuan Su, tetapi masih cekatan menarik sebagian besar daya tembaknya. Tianlang Jun terus duduk di atas batu kapur dan berkata dengan santai, aku ingat pada saat itu, kau menyeretnya keluar sampai saat terakhir untuk menarik pedangmu. Akankah kamu melakukan hal yang sama hari ini? Yui Qingyuan tidak menanggapi. Tepat ketika dia hendak mengirim serangan telapak tangan ke dada Zhu Zilang, pemimpin sekte lain menyelinap ke depan untuk menyerang lebih dulu. Zhu Zilang tidak menghindar atau mundur, mengambil kekuatan penuh dari serangan itu, tetapi orang yang mengeluarkan teriakan celaka justru adalah pemimpin sekte itu. Murid Shen Qingqiu tiba-tiba berkontraksi. Dia berteriak, jangan sentuh dia, tubuhnya penuh dengan racun. Dalam kekacauan pertempuran, beberapa orang diracuni, beberapa lainnya tersentak keluar gua oleh semburan energi iblis dan energi spiritual. Tubuh mereka terlempar ke udara, mereka akan membalikkan pedang mereka saat jatuh dan menenangkan diri. Sang Qinghua diam-diam meluncur ke arah Shen Qingqiu. Zhu Zilang terperangkap dalam perang haus darah yang mengamuk, dan tanpa diduga, ketika melihat sosok yang diam-diam menyelinap ke arah luar, secara refleks melempar terbang dua ular hijau. Melihat ini, Shen Qingqiu menjentikkan tangannya, sebuah daun hijau terbang keluar untuk menyelamatkan nyawa airplane Juju, ketika dua ular hijau itu tiba-tiba tertusuk oleh lonjakan tajam es yang mengeras dari udara. Mo Beijun muncul di tengah pertempuran seperti hantu, mengambil Sang Qinghua, melemparkannya ke Shen Qingqiu seperti melempar ayam, dan mengepalkan tinju ke arah Zhu Zilang. Dalam 10 detik berikutnya, Shen Qingqiu akhirnya menyaksikan secara langsung apa yang bisa disebut pemukulan kejam. Dengan Zhu Zilang menderita pemukulan liar Mo Beijun, daya tembak yang diarahkan ke Tianlang Jun tiba-tiba meningkat. Meskipun Tianlang Jun kalah bersaing dan bertarung 1 lawan 1, ketenangannya yang elegan masih tidak turun sedikit pun.
Kenapa kalian seperti ini lagi? Banyak orang melawan satu, bukankah menurut kalian menang tanpa perlawanan, melanggar aturan keadilan? Satu pemimpin sekte bergegas menyerang. Terhadapmu, monster ras iblis jenis ini yang menyimpan niat jahat, yang takut kalau bagian manapun dari dunia ini tidak dalam kekacauan, keadilan apa yang bisa dikatakan? Saat berikutnya, kepalanya meledak berkeping-keping seperti siung bawang putih. Tianlang Jun tersenyum. Sebenarnya, aku tidak benar-benar memiliki niat jahat pada awalnya, dan aku tidak terlalu tertarik untuk melihat seluruh dunia dalam kekacauan. Aku kadang-kadang melintasi perbatasan dan datang ke sisi ini untuk menyanyikan beberapa lagu dan membaca beberapa buku. Itu sangat bagus. Tapi, sekarang setelah aku tinggal di bawah Gunung Bailu selama bertahun-tahun, aku agak enggan untuk tidak melakukan beberapa hal yang kau pikirkan. Yui Qingyuan menjentikkan jarinya. Xuanzu terhunus 3 inci, energi spiritual meledak. Tubuh Tianlang Jun berderit seperti kerangkanya bergeser keluar dari posisi sejajar, membuat suara terkejut. Benar saja, kamu adalah pemimpin sekte. Bagus sekali, Sifumu sendiri, tidak banyak yang bisa dibicarakan, tapi kejeliannya dalam memilih murid dan penerus cukup bagus. Dia mengulurkan tangan, langsung meraih ujung Xuanzu. Dia tersenyum seolah dia tak acuh dan tidak menyadari segala sesuatu di sekitarnya. Tapi kenapa kamu tidak menarik sepenuhnya? Sama seperti ini, kamu masih tidak bisa melakukan apapun padaku. Tatapan Yui Qingyuan menjadi gelap, dan Xuanzu ditarik setengah inci lagi. Tiba-tiba, dia mendengar Luo Binghe berkata dengan dingin, dia tidak bisa melakukan apapun padamu. Bagaimana dengan aku? Tianlang Jun belum melepaskan senyumannya ketika, tiba-tiba, aliran energi iblis yang kuat melonjak, menebang seperti parang. Tangannya yang tersisa melepaskan lengannya dan terbang keluar dari gua, tersapu angin kencang, jatuh lurus ke bawah Bukit Maigu. Luo Binghe akhirnya menunjukkan tangannya. Pasangan ayah anak ini sekali lagi berhadapan, dan kali ini, akhirnya Tianlang Jun lah yang tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Mata Luo Binghe merah padam, wajahnya tegang, serangannya kejam dan tirani, tidak ada belas kasihan. Sekarang, kedua tangan Tianlang Jun telah hilang. Bahkan dengan lengan kiri dan tunggul kanannya, dia didorong hingga batas kemampuannya. Ketika Zhu Zilang memisahkan diri dari mobil Jun, wajah dan tubuhnya sudah menjadi kumpulan darah dan daging. Melihat tuannya tertekan, sepertinya dia telah kehilangan kepalanya dalam huru-hara, menabrak jalan lurus. Tepat pada saat itu, Wu Wang telah disapu oleh energi iblis Tianlang Jun, terbang mundur dan memuntahkan seteguk darah saat Guru Agung Wu Chen pergi untuk menangkapnya. Melihat Zhu Zilang akan bertabrakan dengannya, Shen Qingqiu tahu situasinya berubah menjadi buruk. Dia melintas untuk memblokir di depan Wu Chen. Setelah melihat Shen Qingqiu, seberkas kejelasan melintas di mata kuning berkilau Zhu Zilang. Dia mengerem dengan keras, kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Tepat ketika dia akan memutar di sekitar Shen Qingqiu untuk membantu Tianlang Jun, kilatan cahaya putih tiba-tiba melesat ke seluruh tempat. Punggung Zhu Zilang berdebam keras ke dinding gua, dipaku ke batu tebing melalui dadanya. Pedang tipis setengah panjang di dadanya itu tepatnya adalah Zheng Yang. Shen Qingqiu berbalik, dan Luo Binghe perlahan mundur. Tianlang Jun berdiri dengan tenang beberapa meter di belakangnya. Dia hanya berdiri sebentar, lalu dengan anggun jatuh ke tanah. Pertempuran sudah berakhir. Semudah ini. Shen Qingqiu masih merasa ini agak tidak bisa diterima. Dia bahkan tidak melakukan beberapa serangan. Dan mereka selesai begitu saja. Dia memukul Sang Qinghua. Bukankah kamu mengatakan Tianlang Jun sangat sulit untuk dilawan? Sang Qinghua berkata, ini sangat sulit. Shen Qingqiu, apakah ada logika untuk kemenangan ini? Sang Qinghua, tidak peduli seberapa sulit seorang bos, jangan pernah berpikir untuk membuat gelombang di depan protagonis pria. Bukankah ini logika yang diketahui publik? Keduanya melihat sekeliling. Ada lusinan orang ketika mereka datang, tetapi sekarang, dalam pemandangan yang dipenuhi darah ini, hanya sedikit yang tersisa. Shen Qingqiu memandang dua yang biasa dianggap sebagai tingkat kesulitan ekstrim bos. Satu dipaku ke dinding, meneteskan darah, satu tergeletak di tanah, sesuai dengan deskripsi, boneka kain, diinjak-injak dan tali putus, 100%. Dia tidak merasakan kepuasan yang tidak terkendali karena mengalahkan bos terakhir barang sedikit pun. Semakin dia melihat,
semakin terasa seperti pihaknya menindas orang tua dan orang cacat, seperti geng yang tidak tahu malu memukuli. Itu benar, ini pasti pemukulan geng. Namun, siapa yang tahu itu akan menjadi seperti ini? Kekuatan bos yang sebenarnya jatuh terlalu jauh dari harapan mereka. Luo Binghe berbalik, belum diwarnai oleh setetes darah. Tenang dan kalem, dia bertanya pada Shen Qingqiu, apakah kamu ingin membunuhnya? Dia menunjuk Tianlang Jun. Zhu Zilang mendengar dan meraih pedang Zheng Yang, berusaha menariknya keluar. Banyak sisik di leher dan wajahnya telah terkikis dalam kekacauan pertempuran, dan dengan semburan kekuatan ini, darah mulai mengalir deras. Sejak dia tahu Gong Yixiao telah dibunuh olehnya, Shen Qingqiu selalu merasakan sedikit ketidaknyamanan di hatinya. Namun, pemandangan ini benar-benar merupakan tontonan yang mengerikan untuk ditanggung, dan sulit bagi penonton untuk tidak bersimpati. Dan, meskipun Shen Qingqiu telah terpengaruh oleh metode anehnya untuk membalas rasa terima kasih berkali-kali, setidaknya Zhu Zilang tidak pernah memiliki niat jahat terhadapnya. Shen Qingqiu menghela nafas. Kamu sudah mencapai kondisi ini. Mengapa bersusah payah? Zhu Zilang membatukkan mulut penuh busa berdarah, berkata dengan suara parau, sudah mencapai kondisi ini. Dia tersenyum pahit. Jika saya mengatakan bahwa penampilan saya di Gunung Bailu adalah tubuh asli saya, apa yang akan dipikirkan oleh Master Shen? Suara guntur menghantam dahi Shen Qingqiu. Apa? Pria ular yang merayap di seluruh tanah di Gunung Bailu itu sebenarnya adalah wujud asli Zhu Zilang. Zhu Zilang menarik napas dan berkata, silsilah saya rendah. Hanya karena ayah saya adalah seekor ular raksasa primal, saya berada dalam bentuk setengah manusia setengah ular yang cacat ini ketika ibu melahirkan saya. Sampai saya berumur 15 tahun, orang lain akan selalu menjauhi saya dan membenci saya, menghina dan memukul saya. Jika Junsang tidak pernah membantu saya mendapatkan bentuk manusia dan mendukung saya akan menjadi monster yang menggeliat di tanah sepanjang hidup saya. Dia mengatupkan giginya dan berkata, Junsang memberi saya kesempatan pertama saya untuk menjadi manusia, dan Anda, Master Shen, memberi saya kesempatan kedua. Mungkin itu hanya lambaian tangan untuk kalian berdua, tetapi bagi saya, ini adalah hutang yang saya kejar melalui 10.000 kematian. Master Shen bertanya, mengapa bersusah payah? Andalah yang mengajarkan saya mengapa saya merepotkan diri. Tianlang Jun tiba-tiba menghela nafas. Anak bodoh, kenapa kamu memberitahunya begitu banyak? Meskipun dia terbaring di tanah, dia tetap anggun dan tenang seperti biasanya. Jika kau mengabaikan separuh wajahnya yang telah terkorosi oleh energi iblis, dia akan menjadi lebih anggun dan tenang. Dia menatap ke langit dan melanjutkan termenung, orang-orang selalu percaya bahwa orang-orang dari klan yang berbeda, hati mereka harus menempuh jalan yang berbeda. Tapi, tidak peduli seberapa dekat seseorang denganmu, mereka bisa mengkhianatimu dalam sekejap mata. Mengapa kamu selalu berpegang teguh pada keinginan sepihakmu untuk membalas rasa syukur? Tidak peduli seberapa banyak kamu berkata, dia tidak akan mengerti kamu, dia hanya akan muak dan tidak mengerti. Mengapa kau perlu mengatakannya lagi? Untuk sementara, semua orang di tempat kejadian tetap diam. Seorang pemuda baik hati yang tidak memiliki niat jahat, dengan sepenuh hati menikmati diskusi tentang cinta, hanya untuk menemukan bahwa itu hanyalah jebakan, dan kemudian tertahan di bawah gunung yang gelap dan tak berjemur selama siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang berhak memberitahunya untuk tidak menyimpan dendam? Siapa yang berhak mengatakan kepadanya, biarkan saja, lupakan. Namun, Guru Agung Wu Chen berkata, jika Baginda benar-benar tidak memegang niat ini di masa lalu, adalah salah kami untuk mempercayai tuduhan fitnah. Tapi Anda tidak bisa bersembunyi atau lari dari bencana hari ini. Setiap penyebab kejahatan akan menghasilkan buah yang jahat. Cepat atau lambat mereka semua akan dilunasi. Dia menggenggam tangannya dan berkata, tapi Nona Su tidak ragu-ragu untuk mengambil racun dan ingin pergi menemui Anda. Bagaimana Anda bisa menyalahkan dia karena mengkhianati Anda? Tianlang Jun mulai sedikit mengangkat kepalanya. Shen Qingqiu juga merasakan jantungnya bergetar. Guru Agung Wu Chen tidak akan pernah berbohong, tetapi versi kejadian yang dia ceritakan tampaknya sedikit berbeda dari yang diceritakan dan diketahui orang lain. Guru Agung Wu Chen berkata, di kuil Zhao Hua, karena saya tidak ingin Nona Su menderita kritik setelah kematiannya, dan karena saya setuju untuk melindungi rahasia, biksu tua ini tidak dapat berbicara dan menjelaskan fakta sebenarnya.
Nona Su ditahan secara paksa di Istana Huanhua oleh Tuan Istana Tua. Dia keras kepala dan menolak untuk menerima perintah. Dia tidak mau menipu Anda ke lokasi penyergapan yang telah diatur dengan lusinan mantra penekan. Tuan Istana Tua hanya menemukan bahwa dia sudah hamil ketika dia menghukumnya di penjara air. Dia takut bahwa melakukan aborsi akan membahayakan nyawanya, dan Nona Su bahkan lebih bersedia menolak dengan cara apapun. Jadi, Tuan Istana Tua memberinya semangkuk racun, sejenis racun yang mematikan bagi ras iblis, dan mengatakan kepadanya bahwa selama dia mau meminumnya, dia akan membiarkannya pergi menemuimu. Nona Su meminum obat Tuan Istana Tua dan berangkat sendiri. Tapi, dia tidak tahu bahwa Tuan Istana Tua telah mengubah lokasi penyergapan ke Gunung Bailu tempat kalian berdua biasa bertemu. Dalam tubuhnya yang hancur, Tian Langjun berusaha keras untuk mengangkat kepalanya. Noda darah masih mengering di bibirnya dan, dalam keadaan linglung, dia memang memiliki penampilan yang sangat menyedihkan. Biksu tua ini bertemu Nona Su di jalan menuju Gunung Bailu. Pada saat itu, tidak lama setelah dia meminum obat tersebut, seluruh tubuhnya berlumuran darah, meninggalkan jejak merah di setiap langkahnya. Saya mendengar dia mengatakan beberapa penggalan dalam penjelasan, dan tidak tahan untuk menipunya. Setelah saya mengatakan yang sebenarnya tentang bagaimana Tian Langjun telah ditekan untuk selamanya, dia akhirnya tahu bahwa semua yang Sifu katakan padanya adalah kebohongan yang menjulang tinggi. Bukan hanya lokasinya yang salah, tapi waktunya juga. Atas permintaannya, biksu tua ini melindunginya dan membantunya menghindari murid Istana Huanhua saat berpatroli, mengirimnya ke hulu sungai Luochuan. Sejak saat itu, saya tidak tahu lagi jejak keberadaannya. Tian Langjun, mungkin benar bahwa Nona Su bukanlah orang yang murni baik hati. Dia, penerus Istana Huanhua dengan harapan tinggi menumpuk padanya, awalnya didirikan tinggi. Pada awalnya, dia mungkin mendekati Anda tanpa niat baik. Tapi, pada akhirnya, di antara kalian berdua, apakah Anda yang menyihirnya dengan niat jahat atau dia yang tidak bisa menahan rencananya? Biksu tua ini bukanlah pemain dalam urusan ini, dan saya tidak pernah mengetahui kebenaran ini. Tapi, dari apa yang saya lihat dan apa yang saya tahu, dia benar-benar menolak perintah Sifu yang telah membesarkannya selama beberapa dekade dan tidak membuka mulutnya bahkan setelah menderita semua jenis penyiksaan di penjara air, menolak untuk menipu Anda atau membahayakan Anda, jika pada akhirnya dia tidak didorong untuk menggunakan pilihan terakhir, ibu mana di dunia ini yang akan minum semangkuk racun itu. Dia tidak meninggalkan dan menolak Anda, tapi tidak punya alternatif lain. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengasihani dia. Anda baru saja melewatkan kesempatan itu. Bibir Tian Langjun sepertinya bergetar. Setelah beberapa saat, dia berkata, begitukah? Dia menyelesaikan 3 kata ini. Lalu, dia bertanya, apa itu benar? Guru Agung Wu Chen berkata, biksu tua ini akan bersumpah atas hidupnya, tidak setengah kalimat pun dari kata-kata ini salah. Tian Langjun menoleh, menatap Shen Qingqiu dan Yu Qingyuan, dan bertanya seolah-olah mencari konfirmasi. Itu benar. Dia bahkan tidak peduli jika penonton mengetahui kebenaran dari situasinya, bertanya kepada setiap orang yang dapat dia temukan. Yu Qingyuan menghadapinya, tanpa berkata-kata, diam-diam menundukkan kepalanya dan merenungkan sesuatu yang tidak diketahui. Shen Qingqiu memikirkannya lagi dan lagi sebelum akhirnya perlahan menganggukkan kepalanya. Mungkin Tuan Istana Tua tidak memiliki niat fitnah dan khianat pada awalnya, tetapi, melihat keduanya secara bertahap semakin dekat, dia mulai menyesal mengirim Su Xian untuk mendekati Tian Langjun. Su Xian telah kehilangan kendali atas situasi dan benar-benar jatuh cinta dengan Tian Langjun sepenuh hati, bahkan memiliki Luo Binghe, ini adalah jerami yang mematahkan punggung unta. Kemudian, Tuan Istana Tua menghasilkan bukti di luar konteks, memberikan tindakan singkat, menjalin serangkaian peristiwa, dan langsung memasukkan Tian Langjun ke dalam peran iblis luar biasa yang ingin menggulingkan 3 alam. Dan jelas telah menghancurkan banyak orang selama bertahun-tahun ini. Tian Langjun sepertinya tiba-tiba kehilangan semua kekuatannya, sekali lagi jatuh ke tanah. Dia mendesah, baik, setidaknya, ada satu hal yang tidak seburuk itu. Beberapa kepingan salju menghiasi bulu matanya, gemetar saat bergerak. Dia tidak tahu apakah itu hujan salju pertama yang menghiasi alisnya dalam beberapa dekade, atau air mata yang membeku dan tidak jatuh. Shen Qingqiu menoleh untuk melihat Luo Binghe. Dia telah menyimak dari awal sampai akhir,
tetapi sepertinya dia tidak mendengar apa-apa sama sekali, bahkan tertawa kecil. Setelah menjelaskan semua kejadian ini, simpul yang menggerogoti hati Tianlang Jun telah dilepaskan. Namun, bagi Luo Binghe, tingkat kekejaman tidak berkurang sedikitpun. Itu hanya berubah dari hasil ditolak oleh ibu dan ayah menjadi akibat ditinggalkan oleh ibu dan ayah. Dia adalah orang yang menyerah seperti sebelumnya. Pedang Shinmo masih memancarkan aliran energi ungu hitam yang stabil, dan suara pertempuran di bawah menjadi lebih jelas dan lebih nyata. Tampaknya pendaratan Bukit Maigu terus berlanjut, beberapa jarak yang tidak diketahui dari permukaan es Luochuan. Yui Qingyuan berjalan beberapa langkah menuju dinding tebing yang ditancapi oleh pedang Shinmo. Shen Qingqiu berkata, semuanya sudah seperti ini. Tianlang Jun, kau harus mundur. Jika dia mundur sekarang, itu masih belum terlambat. Namun, jika Tianlang Jun terus menuangkan energi iblis ke dalam pedang Shinmo, satu-satunya cara untuk menghentikan penggabungan adalah dengan membunuhnya. Bagaimana mengatakan, Shen Qingqiu tidak terlalu berharap Tianlang Jun benar-benar mati. Lagi pula, bagi pemuda yang suka berbicara tentang cinta menjadi seperti ini benar-benar sudah cukup tragis. Jika mereka mengambil nyawanya juga, di mana kau bisa menemukan bos yang menyedihkan ini? Namun, Tianlang Jun tiba-tiba tertawa. Tawa itu bergema melalui gua dan punggung gunung. Dia tampaknya menemukan situasi yang sangat lucu, memiringkan kepalanya dan berkata, Tuan Puncak Shen, lihat bagaimana aku sekarang, aku bahkan tidak bisa mempertahankan bentuk manusia susilang. Pada saat ini, Shen Qingqiu belum mendeteksi makna dalam kata-katanya, hanya merasakan jantungnya berdebar kencang. Tianlang Jun berkata, aku sudah bertarung dengan kalian selama ini, dan luka di tubuhku ini tidak bisa dikatakan kecil. Pikirkan tentang itu, orang yang telah memasok pedang Shinmo dengan energi iblis selama ini, siapa dia? Kata-kata ini tidak diucapkan dengan cepat atau lambat, tetapi setelah masuk ke telinga Shen Qingqiu, itu adalah kalimat dan kata yang jelas. Mendengar itu, lehernya secara bertahap menegang seolah-olah dia telah jatuh ke celah es. Kau memang harus memberitahu seseorang untuk mundur. Hanya saja, orang itu bukan aku. Akhir chapter 78. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.